Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu seminar laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika bagi P3K tahun 2024. Nah, ini sebagai profil saya, nama Sumar STD, NIK P3K 1968 01 152 023 21 1001. Unit kerja di SMK Negeri 1 Wonosobo. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya yaitu dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pemerintahan daerah. Kemudian Permendagri Nomor 83 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di situ ada pendekatan perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama teknoratif, partisipatif, politis. Yang keempat top down, atas bawah, bottom up, bawah atas, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Kemudian pendekatan penyusunan doktrina, yaitu holistik, tematik. Jadi yang ada tiga yang utama, di situ ada integratif, spesial. Yang pertama yaitu memperhatikan pertimbangan seluruh umur pembangunan sebagai satu kesatuan potensi, pembangunan sebagai satu kesatuan potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling berkaitan. Kemudian yang integratif yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam mencapai tujuan pembangunan. Kemudian memperhatikan dimensi kekurangan dalam perencanaan. Pembangunan di sini adalah pembangunan semuanya, yang menyangkut semuanya untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Di sini terutama adalah pembangunan SDM, yaitu pembangunan sumber daya manusia, dan terutama yang kita bahas yaitu tentang pengajar atau pendidik atau guru. Di tahun ini, tahun 2024, yang kemarin kami dari P3K, yaitu tahun 2023, semuanya sudah mendapatkan SK selama 5 tahun. Jadi nanti SK yang sudah kita terima bersama adalah 5 tahun. Nanti pemerintah tentu saja akan mengembangkan lagi, atau perjanjian kerja yang kita miliki akan ditambah setiap periode. Itu periode yang pertama itu 5 tahun.
Kemudian tugas kita yaitu sebagai guru tentu saja berhadapan yaitu dengan siswa. Jadi semuanya akan berhadapan dengan siswa. Jadi yang kita kelola bukan barang atau bukan yang lain, tetapi yang kita kelola adalah siswa atau makhluk hidup. Dari dalamnya tentu saja banyak sekali ya, yang berhubungan dengan siswa. Di situ pasti banyak permasalahan ya, permasalahan yang kita hadapi bersama nanti. Terutama siswa itu tentu saja tidak akan sama ya. Misalnya kita memiliki siswa dalam satu kelas itu 36 siswa, karakternya itu juga akan berbeda-beda. Jadi satu sama lain tentu saja memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru ya, guru P3K nantinya bisa banyak membantu pemerintah yaitu untuk memberikan pendidikan ya, yang sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Karena semua siswa tentu saja berbeda-beda tadi ya. Tentu kita harus mengetahui, makanya kita perlu adalah berkolaborasi antara Bapak Ibu guru satu dengan yang lain ya, itu akan selalu berkomunikasi ya, akan nyambung sehingga akan mengetahui semua dari karakter siswa yang ada di sekolah ini ya. Misalnya saja ada siswa yang sering yaitu melakukan pelanggaran sekolah ya. Jadi kalau dulu pelanggaran itu harus dapat hukuman ya. Tapi sekarang ini adalah sudah beda. Jadi tidak harus memberikan hukuman, tetapi kita harus lebih bijak lagi yaitu untuk memberikan pengertian ya, supaya anak tersebut bisa berpikir secara normal ya. Jadi kalau ada pelanggaran ya, kalau dulu pasti harus dihukum, bahkan ada hukumannya lebih berat ya. Tapi kalau sekarang tidak ada hukuman tetapi ada konsekuen atau di dalam kelas yaitu kita sudah mengadakan namanya apa? Disiplin. Jadi untuk disiplin kelas itu biasanya kita buat bersama-sama yaitu dengan siswa. Keinginan siswa apa? Ya, misalnya terlambat itu harus diapakan misalnya. Nah itu siswa akan menulis sendiri biasanya. Jadi nanti kalau terlambat misalnya ada harus isi kas misalnya, terlambat satu kali isi kas 10.000 misalnya. Jadi nanti anak-anak kalau yang terlambat uang sakunya sudah kurang 10.000. Tapi kalau sering terlambat berarti ada sesuatu mungkin, harus ada home visit, harus ada dari Bapak Ibu guru. Apalagi kalau anak-anak nanti adalah sering ada yang tidak masuk misalnya. Karena kalau kita cek biasanya ada yang setiap hari masuk tapi tidak sampai di sekolahan. Ini menjadi PR bagi kita bersama. Jadi permasalahan-permasalahan ya, di sekolah itu pasti ada. Makanya kita harus bisa memberikan jalan yang terbaik supaya siswa-siswi kita yaitu bisa untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Kemudian dengan banyaknya permasalahan yaitu tentu kita akan memberikan jalan solusinya bagaimana kalau misalnya siswa ya, jadi
Jadi misalnya siswa kita sering terlambat, itu kira-kira solusinya bagaimana? Ya mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, misalnya ada siswa kita yang sering terlambat itu harus bagaimana? Kalau menurut Bu Tari kira-kira apa? Misalnya siswa kita terlambat, sering sekali terlambat. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari Bu Tari. Jadi kalau siswa sering terlambat, ya tentu saja kita dekati, kemudian kita tanya, pasti dia akan yaitu, memperbaikinya supaya tidak terlambat lagi. Ya. Jadi itu menurut Bu Tari seperti itu. Kalau menurut Bu Yana, misalnya apa? Ya, secara konsep hampir mirip sih. Yang jelas tidak ada sesuatu yang terlambat. Kita gunakan apa, alasannya apa, supaya kita juga tahu apa latar belakang terlambatnya sendiri. Kalau terlambat sendiri itu sebenarnya coba membagi anak. Gimana supaya kita bisa cari jawaban dari anak dulu gimana. Siswa harus Iya, terima kasih. Jadi itu jawaban dari Bu Yana. Jadi memang apa? Kita harus banyak pendekatan ya kepada anak-anak yang sering terlambat, ya. Dan nanti terlambatnya itu kenapa? Ya? Mungkin bangunnya kesiangan, mungkin saja. Mosok kesiangan tiap hari, nah itu harus dipertanyakan juga. Ya. Jadi kalau sering bangun terlambat, ya, pasti kepastiannya adalah sering apa melek malam hari gitu. Begadang gitu. Jadi begadang terlalu malam. Iya, biasanya terlalu malam. Ada juga katanya begadang itu sampai pagi. Sehingga apa? Ke sekolahnya terlambat. Maka harus didekati, ya, diberi pengertian. Jadi tidak langsung dihukum. Biasanya kalau dulu kan langsung dihukum gitu. Pokoknya ada kesalahan langsung dihukum. Apalagi Pak Budi itu sering dihukum. Sering sekali kalau ada anak-anak. Ya, kalau tidak menghukum kan tidak lengkap ya. Ya. Jadi itu memang permasalahan-permasalahan ya. Kemudian itu mungkin baru beberapa siswa. Ada juga siswa itu sering tidak masuk. Jadi tidak masuk itu sering sekali. Bahkan kalau kita berkomunikasi dengan wali murid, itu katanya berangkat ke sekolah. Makanya ini adalah yang spesial. Anak-anak spesial itu harus didekati dengan apa baik, kemudian nanti keinginannya apa, ya. Jadi ditanya apa masih minat bersekolah di SMK Negeri 1 Wonosobo atau tidak. Ya. Jadi kalau memang tidak minat, ya kita bisa kembalikan ke orang tua, tapi dengan cara yang baik juga. Karena kita tidak boleh menghakimi siswa. Ya sekarang tidak boleh menghakimi. Kalau dulu kalau memang menjadi benalu atau menjadi bibit-bibit yang tidak baik itu langsung di-cut, itu langsung dikeluarkan. Ya. Tapi kalau sekarang tidak, ya. bahkan ya, sudah keluar saja kita masih memberikan respect. Ya. Jadi demikian ya. Jadi nanti permasalahan yang ada di sekolah, ya mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelamatkan anak-anak, ya, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.